Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Marc Marquez menanggapi Jorge Lorenzo, tidak perlu memprovokasi, pada akhirnya, lebih baik berbicara di lintasan. Hari ini adalah penampilan terbaik Marc Marquez dalam balapan MotoGP di Mugello. Pembalap asal Cervera itu tidak mengalami kesulitan yang sama seperti kemarin di awal sprint, yang sangat membantu dimulainya pertarungan. Ia harus bertarung dengan Pecco Bagnaia dan saudaranya Alex Marquez, tetapi hari ini ada tamu istimewa dalam bentuk Fabio Di Giannantonio. Ia berbicara di DAZN setelah balapan sebagai berikut. Kami bekerja lebih keras daripada di Aragon, kami lebih menderita daripada di Aragon, kami memacu diri hingga batas maksimal daripada di Aragon, dan yang terpenting, kami menikmatinya. Kami menderita melalui beberapa putaran pertama dengan pertarungan jarak dekat itu, Marquez mengawali. Pecco melaju dengan penuh semangat, tetapi kami harus mengendalikan ban, tetapi pada saat yang sama mereka menyerang. Saya memutuskan untuk tetap tenang sejenak dan, setelah 7 atau 8 putaran, mulai memaksakan kecepatan yang saya miliki dalam latihan, meskipun lebih lambat karena lintasan tampak lebih licin. Namun, saya sangat senang bisa menang di sini, di Mugello. Sekali lagi, kami memiliki saingan utama di kandang sendiri, karena Alex menjalani musim yang hebat, lanjut pembalap asli Cervera itu. Jorge Lorenzo bertanya kepadanya, secara logika, seperti yang Anda katakan kepada Lorenzo tahun lalu ketika saya pindah ke Ducati, saya telah mengendarai dengan cara yang sama selama 10 tahun, dengan gaya motor yang sama, dan Ducati sangat berbeda, seperti yang Anda ketahui. Pada akhirnya, DNA motor tidak berubah, bisa lebih baik atau lebih buruk, tetapi DNA Ducati adalah mengendarainya dengan bagian belakang, menjadi sangat presisi, tidak terlalu memaksakan bagian depan, dan disitulah saya telah mengambil langkah. Terutama dalam serangan waktu itu, dalam sprint race di mana tahun lalu saya kurang bersemangat, jawab Marc Marquez. Tahun ini saya menambahkan ledakan itu ke manajemen balapan saya di putaran terakhir, yang merupakan saat saya merasa paling nyaman dan sangat bahagia, Marquez berbagi perasaannya. Saya sangat senang menang di sini di Mugello, trek tempat saya datang dengan mentalitas yang sungguh-sungguh, saya jamin, bertahan, mencoba kehilangan poin sesedikit mungkin, tetapi kemarin saya sudah melihat bahwa kemenangan bisa saja terjadi dan hari ini kami mencobanya. Pecco memulai dengan penuh hasrat, seperti yang Anda lihat, tetapi saya terus mengulang hal yang sama di kepala saya, balapannya sangat panjang dan butuh kesabaran, tambahnya. Assen adalah pemberhentian berikutnya minggu depan. Kami akan menghadapi Belanda minggu depan, yang juga merupakan salah satu sirkuit di mana kami harus benar-benar fokus dan memulihkan diri. Ada prioritas, dan kami harus mengabaikan semua gangguan untuk mencoba mencapai tujuan kami, Marc yang sangat fokus menanggapi Lorenzo lagi. Ia sudah unggul 40 poin atas saudaranya, Alex. Ya, salah satu tujuan di awal musim adalah unggul 37 poin atas peraih posisi kedua, karena jika terjadi selisih 0 poin, yang tidak ingin saya gunakan seperti itu, tetapi itu bisa terjadi, disitulah Anda memiliki keuntungan, karena Anda masih dalam pertarungan, dan kami akan mencoba mengelolanya sebaik mungkin, kata Marquez. Jelas, saya tidak ingin melupakan Pecco, Morbidelli, atau Di Giannantonio, karena mereka jelas melaju sangat cepat dan kejuaraan masih sangat panjang. Namun untuk saat ini, rival terbesar saya ada di kandang sendiri. Saya berlatih dengannya, saya tidur siang bersamanya, kami bersama setiap hari, dan kami saling membantu untuk terus meningkatkan level kami. Saya tidur siang bersamanya, tetapi terpisah, di motorhome. Kami harus terus menikmati momen ini karena apa yang terjadi tidak seperti biasanya dalam sejarah olahraga ini, dan kami harus menikmatinya. Situasi baru bagi Marc Marquez. Ya, tetapi biasanya saat Anda memiliki rival, Jorge, Dani, Paul, mereka tahu. Anda mencoba menyembunyikan rahasia Anda, bagaimana Anda melatih ini, itu. Sekarang saya akan mencoba strategi ini, tetapi dengan Alex saya menyukainya dan dia menyukai saya. Jadi kami saling membantu. Pagi ini, misalnya, saat pemanasan, saya akan keluar dengan ban medium. Saya melihat semua orang memakai ban soft, dan saya langsung berkata, saya akan memakai ban soft, Jose, katakan padanya saya akan keluar dengan ban soft. Dan kami berdua keluar dengan ban soft, dan tidak terjadi apa-apa, kata penduduk asli Lerida itu. Pada akhirnya, saya juga beruntung berada di tim hebat seperti Gresini, juga mengendarai Ducati, lanjutnya, berbicara tentang performa saudaranya.
Ia berkembang pesat, ia menjadi dewasa, ia menunjukkan kepada saya apa yang mampu ia lakukan, apa yang telah ia lakukan, dan apa yang mampu ia lakukan, dan bahwa Anda harus selalu percaya, jadi ini juga membantu saya berkembang. Hari ini ia merayakan kemenangannya dengan bendera Ducati, sebenarnya hari ini kita bisa merayakan kemenangan dengan bendera, 93 karena itu adalah 93 kemenangan, tetapi tidak perlu memprovokasi. Pada akhirnya, lebih baik berbicara di lintasan, memberikan 100%. Saya merasa tenang, saya merasa baik, saya merasa nyaman, dan di usia 32 tahun saya berbicara seolah-olah saya berusia 60 tahun, tetapi dengan 32 tahun di kejuaraan dunia saya sudah kembali. Maksud saya, itu bukan masalah besar dan ini adalah hal-hal yang biasa terjadi di dunia balap, pungkas Marc Marquez. Berita terkini usai Race GP Mugello 2025. Bagnaia langsung dipanggil ke Race Direction. Pecco Bagnaia finish di posisi keempat dalam balapan sengit di GP Mugello, setelah terlibat dalam duel terus-menerus dengan Marquez bersaudara, yang menyita perhatian semua orang, dan juga perhatian Race Direction. Begitu melewati garis finish, runner-up bertahan itu dikenai teguran oleh pengawas balapan karena melakukan kontak dengan rekan setimnya. Sebuah keputusan yang diakui Pecco sendiri kepada DAZN bahwa ia tidak sepenuhnya memahaminya. Terkait insiden dengan Marquez, Bagnaia menyampaikan versinya tentang kejadian tersebut dengan santai, Marc menyalip saya di bagian dalam, sedikit melebar, dan saya mencoba untuk melewati garis finish. Saya menunggu untuk membuka gas dan tidak memiliki kecepatan untuk menyalipnya. Kami sedikit bersenggolan, tetapi bagi saya itu cukup normal. Meskipun terjadi tabrakan, awal balapan menjadi salah satu bagian paling seru, dengan beberapa gerakan menyalip di antara keduanya. Awalnya menyenangkan. Kami bertarung, terutama dengan Marc. Saya memiliki kecepatan yang bagus, tetapi seperti biasa, pada titik tertentu, motor mulai mendekat, bergerak, dan saya tidak dapat mengikuti jalur saya, jelasnya, tampak frustrasi. Rasa frustrasi Bagnaia semakin terlihat jelas saat percakapan berlanjut. Pembalap Ducati itu menegaskan bahwa masalah teknis yang telah ia hadapi sejak awal musim sekali lagi menghambat penampilannya, itu adalah sesuatu yang terjadi pada saya di setiap balapan. Saya mencoba melakukan apa yang selalu saya lakukan, tetapi motornya terkunci, bergetar, dan tidak mau membiarkan saya. Dan ketika saya keluar jalur sedikit saja, motor itu tidak memaafkan saya. Musim ini memang seperti ini, dan kami harus menerimanya. Bagnaia tidak menyembunyikan kekhawatirannya. Saya harap kami dapat mencoba sesuatu yang berbeda, karena jika kami terus seperti ini, masalahnya akan tetap sama. Hari ini, kami tidak bisa mendapatkan yang lebih baik dari posisi keempat. Saya mencoba segalanya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Petik 2. Meski mengalami kesulitan, Pecco tetap percaya diri. Saya tahu betul bahwa saya bisa berjuang untuk meraih kemenangan, saya tahu saya bisa berada di depan. Namun saat ini ada sesuatu yang tidak memungkinkan saya untuk melakukannya, dan saya harus menerimanya. Hari ini saya memiliki celah yang sangat besar di ban belakang, dan itu juga tidak membantu. Ada banyak hal yang perlu kami perbaiki. Pertemuan dengan Race Direction hanyalah insiden lain pada hari Minggu yang membuat Bagnaia memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sementara itu, kejuaraan dunia terus berlanjut, dan tekanan semakin meningkat.